Oke, shalom saudara. Pertama-tama saya mengucapkan Happy New Year. Jadi selamat tahun baru untuk tahun 2021. Tentunya ada banyak hal yang baru yang akan kita lewati bersama-sama. Berdoa agar hari yang baru yang dari Tuhan yang terus melingkupi kehidupan kita. Nah, sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami serahkan Tuhan untuk tahun ini di dalam tangan-Mu. Tahun 2021 menjadi tahun yang luar biasa Tuhan bersama dengan Engkau. Kau campur tangan, biarkan sesuatu yang baru boleh muncul dalam setiap kehidupan kami. Biarkan hal yang baru dari Engkau lahirkan dan Kau berikan dalam kehidupan kami, khususnya pengalaman yang baru bersama dengan Engkau. Kami mau serahkan tahun 2021 ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekali lagi shalom saudara, bahwa kita akan belajar bersama-sama melihat tentang something new has come. Behold, something new has come. Ya, kita akan melihat bahwa ada hal yang baru sesuai dengan tahun yang baru 2021 ini yang akan kita terima bersama-sama sesuai dengan janji Tuhan, ya, tentang hal-hal yang baru yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apakah perasaan kita ketika kita menerima sesuatu yang baru atau memiliki pengalaman yang baru atau memiliki sesuatu yang baru, saudara? Tentunya yang muncul yang pertama adalah gairah yang baru, ya kan? Kemudian perasaan-perasaan tentang sukacita yang baru muncul dalam setiap kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan yang baru juga lahir dalam kehidupan kita. Pengetahuan yang baru bisa juga ditambahkan. Kemudian cerita yang baru, kisah yang baru, pengalaman-pengalaman yang baru, semangat yang baru. Itu semua akan terjadi ketika kita harusnya menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Demikian juga saudara dalam kehidupan kita. Apapun itu, semuanya saudara. Kalau kita mengalami hal yang baru, contohnya adalah ketika kita memiliki barang yang baru atau hobi yang baru, mungkin begitu, ya. Tahun 2020, saudara, ketika masuk di dalam masa pandemi, saudara, saya muncul beberapa hobi yang baru, saudara. Salah satu saya beri contoh nih, saudara, supaya kita lebih mudah untuk mengerti apa yang saya maksudkan, bahwa ada gairah baru, ada kebiasaan yang baru, bahkan pengetahuan yang baru, bahkan mungkin karakter yang baru, itu bisa muncul. Kisah-kisah yang baru, kita akan bisa ceritakan, saudara, itu bisa terjadi karena hal yang baru. Kalau hal yang lama tentunya ya gairahnya lama, saudara. Kemudian kebiasaan yang lama, kemudian pengetahuan yang lama, karakter mungkin juga karakter yang lama, bahkan cerita kisah, tentunya kisah yang lama juga. Nah, di masa pandemi ini, saudara, ada sesuatu yang baru. Saya akan berikan contoh, yaitu sepeda. Ya, saya mulai punya sepeda udah 16 tahun yang lalu, mungkin 15-16 tahun yang lalu. Ketika harusnya WFH ini, ketika masa pandemi, orang-orang mulai mencanangkan bahwa mereka harus 3M, dikatakan begitu. Ya. Yang pertama adalah mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian memakai masker. Ya, ada 3 hal itu. Tapi ada satu lagi, saudara, gaya hidup sehat yang harusnya mereka kerjakan adalah selain mereka vitamin, ya, mereka juga makan yang cukup, istirahat yang cukup, tapi juga harus olahraga yang cukup. Makanya mulai, saudara, sepeda yang 15 tahun, 16 tahun yang lalu ini diperbarui. Ya, menjadi baru, walaupun nggak baru 100%, tetapi udah berbeda daripada yang lama. Makanya begitu ini menjadi hal yang baru, saudara, memunculkan gairah yang baru. Saudara, gairah apakah itu? Mulai gairah untuk goes bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Mulai ada gairah baru.
Ada kebiasaan baru? Ya. Ya, mulai olahraga setiap hari. Minimal kalau enggak setiap hari, seminggu bisa 5 kali. Saudara, untuk berolahraga. Ya, tujuannya apa, saudara? Untuk olahraga. Punya kebiasaan baru, rutin olahraga. Ya, kemudian pengetahuan yang baru. Ya, pengetahuan yang baru, saudara. Kenapa, saudara? Pengetahuan yang baru karena dulu saya berpikir bahwa sepeda itu cuman hanya sekedar, yang penting cuma di kayu. Ternyata enggak. Ternyata ukuran mempengaruhi, bahwa bentuk sepeda mempengaruhi, ergonomis mempengaruhi, dan ternyata tidak sesimpel apa yang saya bayangkan. Saya mendapatkan pengetahuan yang baru di situ. Karakter yang baru, ya, saya mulai disiplin untuk berolahraga kembali. Karena beberapa waktu karena kesibukan, olahraga mulai berhenti, saya mulai kembangkan lagi untuk kebiasaan untuk mulai disiplin dalam hal berolahraga. Mulai rutin berolahraga kembali. Nah, lalu kisah yang baru, cerita yang baru. Iya jelas, saudara kita kalau ketemu dengan teman-teman yang dia cuma punya hobi yang sama dengan sepeda, biasanya kami akan punya cerita yang baru, cerita yang sama. Hal-hal yang kita alami, hal-hal yang baru. Itu saya ceritakan yang berhubungan dengan yang namanya hobi yang baru, barang yang baru. Nah tentunya saudara, Tuhan pun juga menginginkan hal demikian dalam kehidupan kita. Makanya saudara kalau kita ada something new has come. Itu artinya saudara, Tuhan kepingin bahwa dalam setiap hari dalam kehidupan kita, itu kita mengalami bukan hanya terima sesuatu yang baru aja. Tapi dampak dari sesuatu yang baru itu lebih luar biasa daripada hal itu saudara. Seperti tadi saya ceritakan bahwa ini hanya sepeda yang baru. Ya enggak baru 100% sih. Tetapi saudara dampaknya ini tadi saya ceritakan saudara. Ada gairah yang baru, kebiasaan yang baru, pengetahuan yang baru, karakter yang baru, bahkan kesaksian, cerita yang baru. Nah, saya percaya bahwa Tuhan pun juga menginginkan yang seperti itu terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Ya, biarkan saudara betul-betul di tahun ini kita betul-betul mengalami sesuatu hal yang berbeda daripada tahun yang sebelumnya. Bukan hanya kita ini kita lewati tahun yang baru saja, bukan. Tetapi kita akan kejar betul-betul pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Perjumpaan-perjumpaan yang baru dengan Tuhan. Sehingga memunculkan gairah yang baru. Itu sebabnya saudara, saya percaya bahwa Yesus itu lahir untuk mati dan dia untuk bangkit kembali. Ya. Kenapa saudara Yesus itu lahir saudara untuk mati? Kenapa dia mati saudara? Karena ini tujuan. Ini yang ingin saya sampaikan pada saat ini saudara. Kenapa kita nggak bisa cuma hanya berkata bahwa something new has come. Kalau ini nggak terjadi di dalam kehidupan kita. Kita kejar bersama-sama bahwa kita harapkan sesuatu yang baru dari Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Ini hal urutan-urutan yang kita akan pahami dan kita harus lewati. Ya. Dan kita harus tahu betul-betul. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, mungkin ini ayat yang sering kali kita dengar. Ya. Tetapi mungkin karena kadang-kadang terlalu sering sampai akhirnya kita bisa melupakan semuanya. Hal yang pertama yang akan Tuhan kerjakan untuk memberikan pengalaman yang baru adalah dengan cara kita diciptakan menjadi yang baru. Makanya dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Apa maksudnya ciptaan baru, saudara? Karena yang lama sudah berlalu. Berarti ada sesuatu yang baru dalam kehidupan kita terjadi. Saya masih ingat, begitu saya bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentunya ada banyak hal yang baru terjadi dalam kehidupan saya. Baru, bukan hanya sekedar identitas ciptaan yang baru saja. Ternyata, saudara, kalau Tuhan menjamah kehidupan kita, Dia mengubah semua yang ada dari dalam diri kita. Gairah yang baru, saudara. Gairah apakah itu? Gairah untuk saya berdoa mencari Tuhan. Gairah untuk apa saudara? Membaca firman Tuhan setiap hari. Saudara, gairah untuk apa? Gairah untuk bersekutu waktu itu datang di ibadah bersama-sama. Ada suatu gairah yang baru. Biasanya
Nggak tertarik gitu saudara. Nggak tertarik sama sekali. Doa nggak tertarik. Baca firman nggak tertarik saudara. Apalagi pergi kebaktian saudara. Nggak tertarik. Ayo saudara coba periksa dalam kehidupan kita. Sudah berapa lama seandainya kita mengalami pertobatan. Apakah kita masih punya gairah seperti itu? Bahkan saya seringkali melihat bahwa orang-orang yang lama, yang bahkan satu hari, dia udah gak tertarik lagi dengan hal-hal seperti itu. Baca firman gak tertarik, berdoa gak tertarik, ibadah gak tertarik, bersekutu gak tertarik. Bayangkan. Berarti jangan-jangan saudara, bukan berarti kita berubah menjadi ciptaan yang lama. Karena kita tidak pernah mengalami pembaruan terus-menerus dalam kehidupan kita. Saya masih ingat itu. Begitu Tuhan menjamah hidup saya, ada gairah baru. Yang tadi saya katakan berdoa, membaca firman, ibadah, melayani. Itu bergairah yang luar biasa saudara. Kebiasaan yang baru. Yes, saudara mulai kebiasaan berdoa, kebiasaan bersaksi. Saya bercerita tentang Yesus, saya masih ingat. Bahkan saya di kampus dulu seringkali panggil pendeta. Karena setiap kali ada waktu kesempatan saya untuk ceritakan, saya menginjil, saya bersaksi, saya ceritakan tentang Yesus. Terus menerus kebiasaan baru, pengetahuan yang baru, ya karena kalau kami berkumpul kami tidak pernah berhenti. Ya saya masih ingat itu pasti kalau dengan Angga, dengan teman-teman itu kalau dulu berkumpul pelayanan di mahasiswa. Kami selalu kalau berkumpul nggak ada satupun yang kami tidak ceritakan pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Saat teduh pagi yang kami dapatkan kami selalu ceritakan. Kebiasaan baru, pengetahuan baru, saling kami berbagi. Makanya saudara dari persekutuan pertemuan-pertemuan itu melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru yang begitu hebat. Kisah yang baru terus lahir, bayangkan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi ciptaan baru dulu, saudara. Kalau kita nggak mengalami ciptaan baru, saudara, engkau nggak bisa, saudara. Nggak bisa mengalami yang baru dari Tuhan. Saudara, kalau saudara berkata, oh saya udah terima Yesus kok. Oke, tetapi gairahmu bagaimana? Oke. Gairah mulai turun, mulai pudar semuanya. Oke saudara, tunggu lagi saudara. Tuhan gak berhenti sampai di situ. Lihat, begitu kalau kita sudah dijadikan ciptaan yang baru, maka selanjutnya yang akan Tuhan kerjakan adalah ini. Yesaya 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah saudaraku, setelah kita dijadikan ciptaan baru, ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tujuannya apa saudara? Kalau kita ciptaan baru, maka Tuhan bisa memberikan hati yang baru dalam kehidupan kita. Apakah hati yang baru itu? Hati yang baru itu adalah hati yang taat, bukan hati yang keras. Makanya Tuhan katakan, aku akan menjauhkan kamu dari hati yang keras. Tuhan mau kita hati yang baru. Hati apa itu? Hati yang taat. Nah saudara, hati yang keras itu apa sih? Hati yang keras adalah hati yang tidak mau berubah, saudara. Ya, tidak mau diajar atau di-upgrade sehingga kita nggak pernah mengalami yang namanya up to date. Saudaraku, lihat hati kita hari-hari ini. Ini bahaya banget. Kalau kita sudah mengalami sesuatu sekian lama dan kita nggak mengalami pembaharuan dengan Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Maka hati kita akan jadi keras. Orang Israel itu kurang apa menerima hal yang baru dari Tuhan. Tapi begitu dia berhenti, saudara, jauh dari Tuhan, tidak mengalami, hatinya tetap keras. Lihat kalau Tuhan buat sesuatu yang baru, hatinya menjadi taat. Tapi begitu dia tidak mengalami dengan Tuhan, tidak terkoneksi dengan Tuhan lagi, hatinya jadi keras. Jadi saudara, hati keras itu tidak mau diajar. Saudara, coba hati kita periksa, nggak mau berubah. Ketika kita diberitahu, kita nggak mau berubah. Kita merasa bahwa kita udah cukup, kita udah puas dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, kita tidak terupgrade hidup kita. Dan tiba-tiba satu kali, kita akan tahu bahwa tiba-tiba kita merasa tertinggal dari semuanya. Kita udah merasa jauh karena tiba-tiba begitu sadar. Puji Tuhan kalau sadar. Kalau orang nggak sadar, dia merasa hebat sampai hari ini. Bahwa sebetulnya kalau orang lain melihat, kata merasa, ini bahaya. Kalau orang katakan merasa, itu belum tentu benar, saudara. Ada banyak orang merasa, padahal sebetulnya enggak. Bukankah sombong itu adalah merasa? Itu bahasa perasaan itu, sombong itu. Merasa lebih daripada yang lain. Padahal tidak. Merasa lebih pinter dari yang lain. Padahal tidak.
merasa lebih hebat daripada yang lebih kaya daripada yang padahal tidak. Ya. Merasa lebih keren daripada yang lain, padahal tidak. Itu merasa semua, saudara. Nah, hati yang keras ini adalah hati yang keras ini adalah hati yang merasa bahwa hidupnya dia sudah oke, nggak perlu perubahan. Sehingga dia nggak mau ngikutin ajaran Tuhan. Nggak mau dibentuk, nggak mau diajar, nggak mau berubah. Makanya Tuhan jauhkan hati yang keras. Dengan ciptaan yang baru, Tuhan berikan hati yang baru. Dia jauhkan hati yang keras, tetapi dia berikan hati yang taat. Apakah hati yang taat itu? Hati yang taat adalah hati yang mau dibentuk, ya, dan terus bersedia diajar secara terus-menerus dengan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami yang namanya lapar dan haus terus akan Tuhan. Sehingga kita mengalami yang namanya upgrade, saudara. Kita di-upgrade oleh Tuhan, saudara. Sehingga hidup kita selalu up to date. Up to date dengan siapa? Up to date dengan Tuhan. Saudara, kita terkonek terus dengan Tuhan. Tahukah saudara, permasalahan terbesar dalam kehidupan kita, ketika hati kita keras, saudara, kita tidak terima hati yang baru. Dia merasa dekat dengan Tuhan, padahal sebetulnya dia sudah tidak terkoneksi lagi dengan Tuhan. Dia sudah tak terhubung lagi. Karena apa yang dikerjakan sekarang ini sudah berbeda daripada apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, ini yang kita kerjakan ternyata Tuhan sudah lewatin semuanya. Makanya kita ini membangun apa yang Tuhan tidak bangun. Bahkan kita merobohkan apa yang Tuhan tidak robohkan. Jadi kita tidak mengalami saudara, harmonisasi dengan Tuhan. Kita tidak mengalami sinkronisasi dengan Tuhan. Kita mengerjakan sesuatu yang terpisah dengan apa yang Tuhan lakukan. Kenapa? Sederhana. Karena kita nggak terkoneksi. Saudara, saya masih ingat kisah ketika Yesus, saudara, hilang 3 hari di Yerusalem waktu itu. Dia ada di bait Allah. Dan ketika Yusuf dan Maria datang, Yusuf dikatakan, "Hei," ini pakai bahasa sehari-hari. "Kamu membuat kami khawatir," dikatakan begitu. Terus Yesus jawabnya gini, "Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Saudara. Tapi bahasa itu jawabannya begini, saudara, artinya sesungguhnya. Tidakkah harusnya kamu tahu bahwa aku harus serombongan dengan Bapakku? Sebisnis dengan Bapakku? Tidakkah kamu harusnya tahu bahwa aku harusnya terkoneksi dengan Bapakku? Saudara, artinya saudara, rupanya ketidakterhubungan kita dengan Tuhan itu menjadi masalah yang paling besar. Menurut survei bahwa institusi yang paling susah berubah itu adalah gereja. Nah, ini yang saya khawatirkan, saudara. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini sudah up to date, padahal belum apa-apa dan bahkan kita tertinggal. Saudara, gereja paling mempertahankan yang sulit berubah, saudara. Dia merasa bahwa hal yang dikerjakan adalah yang itu terus. Nah, padahal, saudara, Tuhan bisa saja buat yang baru. Bahkan kadang-kadang yang baru itu tiba, dan orang gereja dengan cepat berkata bahwa itu sesat. Nah, apa yang berbeda dengan dia dikatakan sesat. Padahal dia lupa bahwa sesuatu yang berbeda dengan kita, jangan-jangan kita udah lama. Ini yang baru. Lihat saudara, versi yang lama dengan yang baru itu berbeda semuanya. Ya, saya generasi X, saudara, itu mengikuti perkembangan teknologi dari awal. Ya, mulai dari handphone belum ada handphone, ya kan? Masih awal dari telepon menjadi pager, saudara. Pager itu kalau ditelepon harus didikte lalu kirim teks, gitu. Terus berubah jadi handphone yang besar menjadi kecil, saudara. Dari kecil lalu muncul yang namanya BlackBerry handphone mulai berkembang menjadi lebih dan sampai sekarang, saudara, terus berkembang. Itu perubahan wujud, saudara, dari yang lama ke yang baru itu beda sama sekali. Bayangkan kalau orang dulu yang pemegang BlackBerry mengatakan bahwa handphone yang namanya smartphone itu sesat. Dan dia hindari, dan sampai hari ini dia masih memegang yang namanya model yang handphone. Walaupun handphone sekarang BlackBerry mengeluarkan seperti smartphone juga. Nah, tapi saudara lihat, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita menutup diri kita karena, saudara, kita nggak punya hati yang baru, hati yang taat. Nah, saudaraku, tahukah saudara bahwa hati itu adalah tempat berpikir? Saya akan tunjukkan satu ayat di dalam Markus 2:8 sebelum saya masuk lebih dalam lagi. Markus 2:8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Hati, tempat berpikir. Berarti saudara, kalau hatinya belum baru, maka pikirannya nggak bisa baru, saudara. Nggak bisa terima hatinya, saudara. Nggak bisa. Pernahkah coba kita mengalami sesuatu begini, saudara? Kita terima kebenaran yang baru, tapi hati kita nggak siap. Ya, saya melihat ada banyak orang, saudara. Kami ketemu dengan banyak gereja, ya. Yang ketika kami cerita, sederhana, kami cerita tentang komunitas, tentang pemberidan. Loh, dia saudara, hatinya pikirannya siap dia. Oh ya itu kebenaran. Tapi ternyata hatinya nggak siap membuat sebuah perubahan yang besar, nggak siap. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Nggak terjadi apa-apa di situ. Karena antara pikiran dengan hati harus sama-sama baru. Sampai satu kali setelah beberapa tahun kemudian, baru dia datang dan minta dijelaskan hal yang sama yang sudah 2 tahun yang lalu dijelaskan, tetapi dengan sikap yang berbeda kali ini. Hatinya sudah baru. Makanya begitu kita jelaskan dan tiba-tiba gereja tersebut berubah. Kenapa saudara? Karena pikiran dan hatinya sudah baru dua-duanya. Udah berubah semuanya. Saudara, hatinya, kalau hati nggak baru, saudara, punya pikiran yang baru, nggak bisa nyambung, saudara. Ini akan benturan, ada mengalami konflik di dalam diri kita. Dan sehingga tidak terjadi apapun dalam kehidupan kita. Nah, ini saudara, makanya Tuhan memberikan, setelah kita diciptakan yang baru, Tuhan memberikan hati yang baru dalam kehidupan kita. Kalau hati yang baru, harapannya saudara, kita mengalami pembaharuan. Nah, coba saudara lihat ya. Sekarang yang selanjutnya, Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang letua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Roma 12 ayat 2 dikatakan ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Nah, saudara lihat ini, satu korelasi dan hubungan antara dari awal ciptaan baru, Tuhan memberikan hati yang baru. Hati apa saudara? Hati yang taat, hati yang mau diajar. Ya, kalau hatinya baru, maka hati itu tempat kita berpikir. Kalau pikiran kita diperbaharui terus, hati kita tidak baru, nggak bisa, saudara. Nah, di sini ada satu hubungan antara orang ketika dia menerima pikiran yang baru, pembaruan budinya, pikirannya, maka dia bisa mengerti kehendak Allah. Nah, saudara, kehendak Allah yang terjadi pada zamannya dia. Nah, banyak orang hanya berpikir, makanya dikatakan kehendak Allah itu beda-beda, baik, berkenan, dan sempurna. Kalau saudara mengalami pembaruan budimu, hatimu baru, saudara pikiranmu baru, maka engkau akan mengerti kehendak Allah dengan sempurna dalam hidupmu. Sempurna, bukan hanya yang baik, yang berkenan. Bukan hanya sekedar itu saja, saudara. Ya, sempurna, saudara, itu gini. Pada orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Ya, sempurna semuanya. Sehingga orang itu akan kembali melihat bahwa ini Tuhan yang bisa mengerjakan. Sesuai dengan kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan. Jadi waktu tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Menginjil itu baik. Tapi untuk bisa berkenan, saudara, dan menjadi sempurna, kau mesti tanya kepada Tuhan. Ketika engkau ketemu dengan seseorang, saudara mesti tanya, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada dia? Berita apa yang harus saya sentuh pada dia? Saudara mulai terkonek dengan Tuhan. Jadi saudara, begitu Tuhan beritahu, kasih tahu tentang ini. Dan ketika kita ngomong, dan tiba-tiba dia bertobat. Nah, ini saudara udah sempurna. Artinya pada waktu tepat, saudara, di tempat yang tepat, ada orang yang tepat. Kalau cuma hanya sekedar nginjil, pokoknya nggak pernah tanya Tuhan. Ya baik saudara, mungkin baik dan berkenan. Dan kita belum mencapai pada satu titik kesempurnaan. Kalau ingin tahu kehendak Tuhan yang sempurna, engkau mesti tanya Tuhan. Memberi pun juga begitu. Ketika tiba-tiba Tuhan gerakkan kita untuk memberi, saudara tanya, Tuhan, berapa yang harus saya beri?
Loh, itu akan beda, saudara. Ini dampak kehendak Tuhan yang sempurna ini akan mengembalikan orang kepada Tuhan, bukan kepada kita. Ya, semua akan tahu bahwa ini Tuhan, bukan manusia lagi yang mengerjakan. Nah, saudaraku, pembaharuan budi setiap hari. Nah, bayangkan mengalami pembaharuan budi kita, pikiran kita. Lihat ya, anggur yang baru nggak bisa masuk kirbat, saudara, yang tua. Nah, tadi sudah saya katakan, hatimu yang nggak baru, nggak bisa terima pikiranmu yang baru. Terkoyak, saudara. Hidup kita terkoyak, saudara. Kita jadi hancur kehidupan kita. Ya, itu, tahukah saudara bahwa ini pembaruan itu terjadi terus-menerus, saudara. Ya. Jadi nggak cuma sekali. Kita terima barang sekali baru, saudara. Tetapi seminggu kemudian udah lama itu. Apalagi sebulan kemudian, apalagi setahun kemudian. Jadi kalau kita terima barang, hari ini baru, mungkin besok, seminggu kemudian sudah kurang baru lagi. Ya, orang bisa berkata, masih baru. Tapi sudah tidak benar-benar baru. Apalagi, saudara, sudah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun kemudian, udah nggak baru. Nah, saudara, makanya, saudara, pembaharuan itu terjadi terus-menerus, jangan berhenti dalam kehidupan kita. Hari ini, saudara, kita bisa mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan, dengan hal baru. Tapi, saudara, kita harus yang mengalami terus-menerus, bukan hanya sekali. Kalau sekali, saudara, engkau jadi lama. Ya, jadi, saudara, Tuhan kepingin memberikan pembaharuan terus-menerus dalam kehidupan kita. Ya, supaya ada gairah yang baru, kebiasaan yang baru, perilaku yang baru, pengetahuan yang baru, cerita yang baru, saudara, harapan yang baru, semangat yang baru, semuanya bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita sudah di-upgrade, kita mengalami upgrading dengan Tuhan, lalu kita menjadi up to date dengan Tuhan, kita terkoneksi terus dengan Tuhan. Kita berdoa agar tahun ini, saudara, betul-betul kita mengalami sesuatu hal yang baru, bukan hanya baru saja, tetapi kita punya gairah yang baru, harapan baru, semangat baru, kebiasaan baru, pengetahuan baru, kisah yang baru. Sehingga di dalam komunitas kita ketemu dengan orang udah gak cerita lama, saudara. Kenapa seringkali kita terjebak kalau kumpul-kumpul ceritanya ngegosip. Ya, kalau kita kumpul, saudara, curhat. Bukan berarti gak boleh curhat. Curhat melulu. Kita gak pernah, saudara, memberikan sesuatu tentang cerita yang baru tentang Tuhan. Bayangkan, kalau kita cerita sesuatu yang baru tentang Tuhan, akan menimbulkan harapan yang baru kepada orang sekeliling kita. Menimbulkan gairah baru, saudara. Pengetahuan yang baru. Lepaskan itu. Mulai tahun-tahun ini, lepaskan gairah yang baru, lepaskan pengetahuan yang baru, lepaskan, saudara, pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan. Ya, makanya, saudara, ini janji Tuhan ini. Ratapan 3 ayat 22, yang terakhir kita lihat bersama-sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara lihat, Tuhan pun konsisten. Kalau dia memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kita menjadi ciptaan baru, dia berikan hati yang baru, tidak berhenti. Tuhan memperbarui setiap hari dengan kasih setianya, rahmatnya, cintanya. Itu harusnya mengalir dalam kehidupan kita. Tidak berhenti, tidak berkesudahan. Harusnya berarti, saudara, kita ini mengejar Tuhan dalam kebenarannya dan persekutuannya. Setiap hari kejar bahwa kita punya pengetahuan yang baru. Saudara, kita punya gairah yang baru dengan Tuhan. Sehingga kita punya cerita yang baru dengan Tuhan. Saya percaya kalau ini terjadi, something new has come. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, maka something new has come juga di dalam komunitasmu. Kalau itu terjadi dalam komunitasmu, something new has come juga terjadi pada gerejamu, pada keluargamu, pada pekerjaanmu, pada pelayananmu, pada studimu, semuanya, saudara, something new has come, terjadi. Itu setiap hari, bukan hanya sekali. Itu sebabnya, saudara, jangan pernah puas dengan pengalamanmu lama. Jangan puas dengan pengalaman lama. Jangan puas dengan cerita yang lama. Nggak apa-apa sih kalau sudah mau cerita. Tapi saudara harus punya cerita-cerita yang baru. Jangan puas dengan pengetahuan yang lama.
Karena Tuhan sedang memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru dalam hidup kita. Jangan puas dengan pengenalan yang lama. Karena Tuhan itu dinamis, Dia kreatif, Dia creator, Dia ciptakan sesuatu yang baru. Dan pengenalan kita yang lama itu masih sedikit, masih harus kita kejar sampai kita mengenal Dia sepenuhnya. Dan jangan puas dengan cara yang lama. Cara akan terus berubah. Kebenaran yang tidak pernah berubah. Cara akan berubah. Saudara, pengenalan kita akan mengalami perubahan karena kita terima yang baru, yang tidak tahu, itu mulai muncul. Pengetahuan muncul baru karena kita masih sangat terbatas, saudara. Cerita, kisah yang baru karena butuh pengalaman yang baru. Ya, itu sebabnya saudara, mari kita bersama-sama ya, kita lewati tahun ini dengan gairah yang baru, pengharapan yang baru, kisah yang baru, karakter yang baru, cerita yang baru. Ya, behold, something new has come. Bukan hanya lihat, tapi perhatikan. Siapkan dirimu menjadi ciptaan baru. Siapkan dirimu punya hati yang baru. Dan siapkan dirimu untuk punya pikiran-pikiran yang baru. Dan pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Sehingga semua yang kita sentuh ada hal baru bersama dengan Tuhan.